Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntut galian pasir ditutup permanen, ratusan warga Cawilan datangi lokasi galian. Asyik merekam bus telolet ponsel seorang bocah di Lebak di Jambret. Memprihatinkan, lebih dari 18.000 warga Banten terjangkit virus HIV/AIDS. Virus HIV dan AIDS merupakan salah satu jenis penyakit yang paling ditakuti karena hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Saat ini, Indonesia masih menduduki peringkat ke-14 secara global untuk penanganan jumlah kasus HIV/AIDS di dunia. 79% kasus HIV/AIDS di Indonesia disumbang oleh 11 provinsi dan Provinsi Banten merupakan salah satunya. Di Banten ditemukan sebanyak 18.639 orang yang mengidap kasus ini. 15.165 diantaranya sedang dalam pengobatan. Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten dengan penemuan terbanyak. Sebanyak 7.129 kasus ditemukan di Kabupaten Tangerang dan 3.960 kasus di Kota Tangerang. Data ini disampaikan oleh Dr. Santoso yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Banyaknya kasus ini di Provinsi Banten disebabkan beberapa hal, salah satunya Banten menjadi jalur transportasi vital yang digunakan masyarakat dalam mobilisasi. Hal ini menyebabkan penyebaran kasus HIV/AIDS jadi lebih luas. Penyebaran HIV/AIDS makin ganas akibat kesadaran masyarakat tentang penyakit masih kurang. Warga yang terjangkit virus ini biasanya tidak melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat karena stigma negatif yang masih melekat. Padahal penyebaran virus HIV tidak selalu disebabkan oleh penggunaan jarum suntik yang berulang hingga seks bebas. Penyebaran penyakit HIV/AIDS saat ini adalah salah satunya disebabkan minimnya kesadaran masyarakat. HIV itu sebetulnya suatu penyakit yang silent sifatnya. Artinya setelah seseorang terpapar virus, itu tidak segera bisa dibuktikan bahwa di dalam tubuhnya sudah terpapar virus tersebut. Itu yang kita sebut sebagai masa jendela. Nah, masa jendela itu mungkin berlangsung 3-6 bulan pertama. Virusnya belum bisa kita deteksi pada seseorang. Nah, jadi kalau kita bicara Banten, tentunya di area Tangerang Raya, juga Kabupaten Serang dan Cilegon itu yang tinggi ya. Meskipun dua daerah di selatan itu juga akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan ya, karena dengan terbukanya fasilitas transportasi yang lebih lancar, kemudian banyak orang yang asalnya dari daerah selatan itu yang mengadu untung mencari rezeki di kota-kota besar. Rupanya mereka di sana dengan meninggalkan keluarga itu sempat terpapar, kemudian dia pulang ke rumah dalam jangka waktu seminggu, 2 minggu, kemudian meninggalkan penyakitnya di sana dan itu kemudian menyebar. Saat ini, fasilitas penanganan penyakit HIV dan AIDS sudah dapat diakses oleh masyarakat di puskesmas terdekat. Masyarakat diharapkan secara berkala memeriksa kesehatannya di fasilitas kesehatan mereka. Penyebaran HIV dan AIDS juga terjadi dengan cepat karena maraknya prostitusi daring menggunakan aplikasi di media sosial. Selain itu, maraknya kontrakan dan kosan yang menampung sejumlah pekerja seks komersial yang banyak ditemui di Kota Serang dan sekitarnya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.
Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD terus memburu perusahaan-perusahaan yang masih menunggak pajak dalam jumlah fantastis. Nilai tunggakan yang terdeteksi mencapai miliaran rupiah. Bahkan ada salah satu perusahaan yang masih berhutang hingga 3 miliar rupiah. Menurut Kepala BPKPAD Kota Cilegon, mayoritas perusahaan yang menunggak adalah perusahaan yang tidak lagi beroperasi secara aktif. Adapun total piutang PBB hingga tahun 2025 terdiri atas pokok sebesar 173,81 miliar rupiah dan denda senilai 67,64 miliar rupiah. Akumulasi piutang yang terus menumpuk menjadi alasan kuat diberlakukannya program penghapusan tunggakan pokok dan denda PBB. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Pemkot Cilegon memberikan tenggat waktu hingga 15 Desember 2025 untuk penyelesaian kewajiban pajak tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan asli daerah dan memastikan tata kelola keuangan daerah tetap sehat. Kita tidak melihat satu persatu perusahaan ya, tapi kita melihat bahwa sejak tahun 90 sampai 2024 itu masih banyak piutang wajib pajak yang harus kita kejar. Kalau melihat dari angkanya itu 241 miliar lebih kurang dari semua piutang yang memang ada di wajib pajak. Makanya kemarin kita menunjukkan program pembebasan denda pajak dan pokoknya 25% dari tahun 90 sampai tahun 2025. Jadi kalau bicara tahun 90 kita bicaranya adalah memang ada yang tidak operasi, lahannya ada, tapi nggak operasi. Ada yang memang sudah kualet, kita kejar ke alamat Jakartanya sudah tidak ada juga, bahkan orangnya udah nggak ada. Jadi berbagai macam lah. Kenapa sampai kemudian WP ini banyak yang berhutang, begitu. Banyak kasusnya. Sementara itu, capaian realisasi PBB di Kota Cilegon hingga 4 September 2025 tercatat sebesar 77,36% dengan nilai penerimaan lebih dari 174 miliar rupiah. Angka tersebut dinilai cukup positif, namun masih menyisakan persoalan besar terkait tunggakan dari wajib pajak non-aktif. Ariel Maranus dan Najir Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Seperti inilah kemeriahan parade kolosal ngarengkong atau memikul padi yang dilakukan masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul pada pagelaran Festival Multatuli 2025. Sebanyak 300 orang dari masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul berjalan sambil menggoyangkan pikulan padi dari Jalan Multatuli menuju Museum Multatuli. Terdengar suara harmoni dari setiap goyangan pikulan padi yang dilakukan warga. Bunyi tersebut merupakan hasil dari gesekan bambu betung dan tali ijuk pengikat padi. Bunyi ini merupakan harmoni antara para petani dengan ekosistem alam dan lingkungannya. Menurut pihak panitia, pada tahun ini kegiatan Festival Multatuli menampilkan ragam tradisi budaya khas masyarakat Kabupaten Lebak yang sudah dikenal. Dan yang masih khas adalah tradisi ngarengkong atau memikul padi hasil panen dari masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul. Diharapkan festival ini mampu memperkuat identitas budaya Banten. Ngarengkong atau rengkong kolosal, kesenian khas masyarakat adat Banten Kidul ketika serentahun berupa manggul padi seberat 20 kilo. Dengan bambu yang mengeluarkan suara unik, makanya disebut ngarengkong. Ini untuk berapa kali sih baru pertama ini? Iya, sejak 2018 FSM ini dan sekarang perhelatan ke-7. Ini ada 350 peserta rengkong. Ini khas Banten Kidul. Banten Kidul. Iya. Harapannya seperti apa? Iya, ini masyarakat Kabupaten Lebak terutama yang di Rangkas harus bangga harapannya bahwa di Lebak punya kesenian
Tidak melulu angklung buhun misalnya di Kanekes, tapi juga di masyarakat adat ada rengkong kayak gitu. Banyak warga yang mengaku baru melihat secara langsung tradisi ngarengkong. Diharapkan pemerintah lebih sering menggelar festival yang berhubungan dengan tradisi daerah untuk lebih memperkenalkan kebudayaan daerah. Banget. Para leluhur kita semua. Dan sesaat lagi Ada seluruh padi, pengunjung warga Kabupaten Lebak terus akan kita saksikan penampilan spesial. iya banget. Saya juga baru pertama kali lihat. Bagi masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul, padi dianggap bukan hanya sekedar benih yang disemai lalu tumbuh dan berbuah menjadi gabah, ditumbuk menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Namun padi dianggap sebagai perwujudan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri atau Dewi Padi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.